Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Indah Stefani Tambunan, Napo Sebelum HKBP Baliki. Nah saudara-saudara, kita sama-sama menyadari bahwa kita berada di era digitalisasi. Nah pada era ini kita dapat mengakses kegiatan, melakukan kegiatan dengan lebih mudah dan juga mengakses informasi dengan lebih cepat, yaitu dapat menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya. Dengan perkembangan zaman pada saat ini, itu dapat saja memberikan dampak yang positif maupun negatif untuk kita. Nah, dampak ini dapat kita sebut dengan nomophobia nantinya. Nah, untuk membahas tentang nomophobia ini lebih lanjut, kita sudah kedatangan Pendeta Dr. Halomuan Marpaung, Master of Psychology. Shalom Amang. Shalom. Amang boleh dijelaskan tentang apa itu sebenarnya nomophobia, Amang? Ya, terima kasih buat Indah yang telah mengundang saya pada saat ini. Terkait nomophobia, saya mau mengatakan bahwa zaman di mana kita berada sekarang, zaman atau era modern, di mana kita dapati teknologi yang begitu canggih, disebut dengan era digital, tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Namun sebelumnya, sebenarnya sebelum masa pandemi COVID-19 juga, hal ini di negara-negara barat sudah sangat dikenal soal kecanggihan ini, soal nomophobia ini. Tapi secara khusus di Indonesia kita melihat bahwa pada masa pandemi, bahwa pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas bahkan di sekolah, kampus, diadaptasi dengan sistem online yang mengharuskan individu tetap standby di komputer, laptop, atau ponsel. Nah akhirnya manusia, ini khusus secara kita melihat anak-anak, remaja, pemuda, sudah semakin terikat dengan digital dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk melakukan proses belajar mengajar, mengirimkan tugas, dan lain sebagainya. Sehingga perlahan ini yang menghantar, sehingga ada sebuah istilah nomophobia. Demikian dari saya. Oh baik Amang, jadi sebenarnya kira-kira nomophobia itu apa Amang? Dan apa Amang boleh jelaskan tentang kondisi psikologis dan juga dampaknya Amang? Oke, terima kasih Indah. Bahwa nomophobia itu sebenarnya singkatan dari no mobile phone phobia. Ini kita melihat dulu kondisi psikologisnya. Seperti apa orang yang nomophobia? Yaitu dia mengalami keresahan, ada kegelisahan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidaknyamanan ketika tidak mengakses ponsel, ketika tidak berhadapan dan tidak megang handphone beberapa saat. Sehingga ini memberikan dampak. Dampak itu seperti apa? Yaitu rasa cemas yang berlebihan, tidak bersamaan dengan ponselnya. Nah, kemudian lebih menyukai interaksi virtual daripada konvensional. Misalkan dulu kita nih beribadah ya secara virtual karena ada larangan tidak bisa beribadah bersentuhan ya dengan yang lain gitu. Nah, kemudian kita lihat orang-orang bebas berselancar pada situs-situs yang merusak karena banyak aplikasi-aplikasi dan konten-konten lainnya. Nah, kemudian ada sebuah ilusi, saya akan mendengar suara telepon. Padahal tidak ada suara telepon, tetapi ada sebuah ilusi seolah-olah dia mendengar suara telepon. Nah, kemudian ada merasa ponselnya itu berbunyi atau bergetar. Dia merasa dia kantongin handphone, dia merasa ada sebuah getaran, padahal tidak ada yang bergetar gitu. Nah, kemudian ada muncul juga akibatnya depresi, amarah, emosi yang meluap, tidak lagi terkontrol, ya, tidak stabil. Dan bisa juga mengganggu kualitas tidur, ya. Dan bisa juga membuat seseorang tidak lagi fokus. Apa fokus hidupnya? Dia tidak fokus melakukan suatu pekerjaan pun dia tidak fokus. Nah, kemudian tidak atau kurang produktif. Nah, ini bahaya. Pada usia-usia produktif itu, usia itu sebenarnya sangat harus dimaksimalkan, tetapi sudah menjadi tidak atau bahkan berkurang produktivitas hidupnya. Nah, kemudian terjadi juga gangguan mental. Apa itu? Merasa kesepian, seperti itu. Nah, tidak hanya mental, tetapi juga fisik. Nah, akibat banyaknya orang berselancar di handphone,
Ya mungkin terjadi penyakit di leher, sakit leher, ya, pergelangan tangannya, mata perih, bahkan berair. Bisa juga merasa dada kita ini sesak, bisa juga bernapas tidak teratur, keringat berlebih, pusing, denyut jantung semakin meningkat dan tidak normal seperti itu. Ternyata dampaknya itu sangat luar biasa ya, Mang. Jadi mungkin apakah nomofobia ini sudah merasuki atau ke diri pemuda atau bahkan orang tua, dan bagaimana akibatnya, Mang? Ya, terima kasih. Keberdampakan buruk ini bisa dialami semua orang, namun mayoritas adalah anak-anak, remaja, kaula muda, walaupun juga banyak orang dewasa atau orang tua. Karena apa? Kita bisa melihat pribadi yang selalu lengket dengan smartphone-nya dengan waktu yang tidak sebentar, tetapi waktu berlama-lama. Karena apa? Dia sedang mencari informasi, bahkan dengan melihat handphone atau smartphone itu dia mengatasi kebosanan, atau bisa saja menjadi sebuah iseng-iseng di dalam kehidupannya. Nah, kemudian bisa juga memicu keinginan untuk memiliki handphone itu lebih dari satu. Nah, bisa kita lihat tanpa kita sadari, kita membawa charger kemana-mana gitu. Itu merupakan sebuah indikator gitu ya, bahwa kita sudah terjangkit dengan nomofobia. Nah, kemudian keseringan mengecek handphone gitu ya. Ada atau tidak ada pesan, dia cek. Ada atau tidak ada panggilan masuk, dia cek. Nah, seperti itu. Dia tahu sebenarnya ada bunyinya, tetapi walaupun tidak berbunyi, dia buka, dia cek gitu, seperti itu. Nah, kemudian ponsel itu atau smartphone itu bisa menjadi teman tidur. Nah, ini bahaya. Dia buat handphone di kepalanya, dia tidur seperti itu. Nah, kemudian bisa membuat orang juga menjadi orang yang berbohong. Seperti apa? Nah, dia berhutang, pengen beli pulsa, beli paket, tukar HP, dan lain sebagainya. Sehingga dia membuat dirinya sendiri menjadi orang yang berbohong, dan membuat dirinya menjadi orang yang selalu mau pengen berhutang. Karena keinginan menikmati, keinginan untuk kebutuhan-kebutuhan pulsa dan lain sebagainya. Nah, akibatnya bisa kita lihat bahwa seseorang yang terjangkit penyakit nomofobia ini adalah dia tidak akan pernah mampu menjalin komunikasi dengan orang terdekat. Jadi komunikasi yang konvensional itu telah terhilang. Dia lebih banyak berkomunikasi dengan smartphone-nya. Itu sebabnya dia bisa kehilangan relasi atau interaksi. Padahal relasi interaksi yang baik adalah ketika kita bertemu, berjumpa dengan orang lain, tetapi akibat tadi yang saya katakan itu, dia sudah tertawa sendiri dengan handphonenya, berbicara sendiri dengan handphonenya, dia tidak berbicara lagi dengan orang lain. Sehingga hidupnya memiliki ketergantungan pada handphone. Nah, setelah itu kita melihat bahwa pribadi yang terjangkit nomofobia itu memiliki kecemasan yang berlebihan, apalagi saat tidak ada jaringan. Jadi seseorang itu bisa emosi kalau jaringan tidak ada gitu. Atau tidak, jangankan tidak ada, tetapi lelet pun dia sudah sangat emosional gitu ya. Jangankan lelet, saat kehabisan pulsa pun, kehabisan paket pun dia akan marah-marah. Nah, kemudian orang yang terjangkit nomofobia itu adalah dia tidak menghargai, bahkan tidak memanfaatkan waktu. Nah, ini harus kita ingat, barang yang hilang dapat diganti bahkan melebihi harga barang yang hilang, tapi waktu yang hilang seorang pun dan dengan apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Nah, dengan kecanduan handphone itu kita menjadi candu, sehingga ya kita boleh menjadi kehilangan arah seperti saya katakan tadi, tingkat fokusnya, kualitas tidurnya dan lain sebagainya, apalagi soal memanfaatkan waktu. Demikian mungkin. Mendengar ini jadi ada rasa takut ya, Mang. Apakah saya sudah terjangkit nomofobia gitu ya, Mang ya? Nah, menurut Amang apa saja tanda-tanda jika kita sudah terjangkit nomofobia dan bagaimana cara mengatasinya ya? Ya, memang kita bisa melihat kepribadian kita itu, kita bisa cek sebenarnya apakah kita itu sudah termasuk yang dirasuk atau dirusak ya oleh zaman ini, dalam hal ini kecanggihan ya, zaman digital terkait dengan nomofobia. Nah, indikator-indikator bisa kita lihat pertama, bila kita itu sering atau selalu nempel dengan ponsel terus, ini salah satunya. Sekali lagi, bila sering bahkan selalu nempel dengan ponsel. Kedua, bila hubungan interaksi kita sosial kita sudah menurun, tidak menaik. Ya begitu. Jadi bila hubungan saya dengan teman-teman saya sudah berkurang, misalkan beribadah ke gereja, ikut PA dan lain sebagainya. Kemudian
bila memiliki gangguan tidur, karena dia kan otak kita itu, mata itu kan terstimulus, dia dipancing, distimulasi, sehingga akhirnya tidurnya agak lama gitu, bangunnya juga pasti terganggu ya. Jadi bila kita mengalami gangguan tidur, itu sudah termasuk orang yang terjangkit nomophobia. Nah kemudian bila hal itu bisa mengganggu aktivitas kita atau kegiatan kita sehari-hari, itu pasti, sehingga kita memiliki keterlambatan atas sebuah aktivitas kita yang lain, melakukan hal lain. Kemudian menyebabkan gangguan kesehatan. Nah kesehatan dimaksud bisa juga fisik, bisa psikis ya, bisa hal-hal lain yang diakibatkan daripada gangguan nomophobia ini. Seperti itu. Nah, menurut saya bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya ada banyak hal, namun dalam perbincangan kita pada saat ini saya mau katakan, ya dalam hal bersmartphone, dalam memakai handphone ini, pilihlah aplikasi yang berguna itu. Pilihlah aplikasi yang berguna. Sebenarnya ada banyak aplikasi di sini. Tapi kalau kita mau hidup dan memiliki kehidupan yang berkualitas dan tidak dirasuki oleh nomophobia, ya kita harus memilih aplikasi yang berguna bagi kita. Berguna kalau kita bekerja, atau kalau kita kuliah, atau kalau kita melakukan sesuatu, kita perlu mungkin, ya kita pilih aplikasi yang berguna gitu. Nah kemudian kita harus ada pembatasan, membatasi diri, mengatur waktu bersama HP, ya supaya apa? Supaya tidak kecanduan kemudian gitu. Nah kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa perlu sebelum kita tidur, HP kita itu kita matikan atau kita letakkan di tempat yang lain, bukan kita letakkan di dekat kepala atau di dekat lemari dekat kepala, bukan. Tapi coba kita letakkan di tempat yang lain ya. Dan kalau kita harus silent, mana tahu ada sesuatu yang perlu, ya bagaimana sebenarnya handphone itu tidak mengganggu kita, gitu. Jadi kita yang harus memanfaatkan, kita yang harus memakai. Jadi bukan kita yang diganggu. Nah kemudian lakukan dan tingkatkan apa hobimu nih, seperti itu. Supaya mengurangi kita untuk memakai handphone, ya misalkan dengan berolahraga, membaca buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan, yang bisa mencerdaskan, mengedukasi kita, bahkan juga mungkin dengan interaksi dengan keluarga. Nah, ini yang kelima, meningkatkan interaksi dengan keluarga. Nah, bisa kita lihat di tengah-tengah keluarga saja pun, bisa saja duduk suami, istri, anak, tetapi suami pegang handphone, ibu pegang handphone, anak ada 3 misalkan, ya juga sama-sama pegang handphone. Jadi interaksi konvensional itu tidak ada. Mereka masing-masing berinteraksi dan berselancar di situs-situs yang ada di handphone mereka. Nah kemudian bila hal-hal yang saya katakan yang kelima itu belum bisa, ya ada baiknya kita konsultasi dengan psikolog seperti itu, memohon bantuan supaya kita bisa dicerahi. Seperti itu pemikiran saya. Ya, tadi kan mengatasi secara umum ya, Mang. Nah, bagaimana cara kita bisa mengatasinya secara rohani, begitu, Mang? Oke, terima kasih. Nah, pencegahan dan pengobatan itu perlu kita lakukan. Memang ada secara psikologi, ya, ada secara pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi secara rohani seperti apa? Kan seperti itu. Yang pertama, kita itu harus selalu bersyukur. Syukurilah, nikmati kehidupan dan lakukan aktivitas dalam rangka kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, nikmati kehidupan dan lakukan aktivitas dalam rangka kemuliaan Tuhan dengan tidak memakai smartphone. Minimal, kalau boleh kita mau katakan, 1 kali aja 1 minggu kita tidak pergunakan itu, ya, kecuali ada hal-hal yang sangat urgent, ya. Nah itu perlu sebuah komitmen gitu. Nah kemudian saat mengaktifkan smartphone kita harus menumbuhkan komitmen kita untuk melihat hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Misalkan hal-hal yang rohani. Apa sih salahnya kalau kita mengirim lagu rohani kepada sahabat kita, mengirim video-video yang bersifat edukasi atau renungan, ya? Bisa saja. Ini kalau kita lihat sekarang, ada kejadian-kejadian, langsung difoto, diupload, dikirim ke teman-temannya. Orang teman-temannya yang melihat foto-foto yang mengerikan itu pun akhirnya bisa menjadi sakit seperti itu. Jadi ini bagaimana kita sebenarnya memakai ini dalam rangka mengembangkan orang lain, bukan membuat orang lain jadi sakit seperti itu. Jadi tidak harus semua harus kita foto, kita kirim ke teman-teman, tidak. Tapi hal-hal yang membangun, nah ini yang perlu yang kita kirimkan kepada teman-teman. Nah bila kita membagikan sesuatu melalui smartphone,
bagikanlah hal-hal yang rohani, bagikanlah lagu-lagu, ya lagu-lagu rohani, bagikanlah renungan-renungan, pemandangan yang indah, bukan hal-hal yang lain yang bisa membuat orang itu semakin stres. Nah, kemudian bagaimana kita memperbanyak waktu kita untuk selalu bersama dengan Tuhan. Nah, semakin waktu kita banyak bersama Tuhan, maka semakin sedikit waktu kita untuk hal yang lain, ya. Nah, kemudian ada self control, kontrol diri, ya. Kemampuan menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang tentunya dapat membawa kita ke arah yang lebih positif sehingga dengan sendirinya terhindar dari godaan-godaan. Nah, dengan memohon pertolongan Tuhan, dengan komitmen yang tinggi dan kuat, bagaimana kita bisa mengasah dan meningkatkan 3 hal. Yang pertama itu adalah behavior control. Ada kontrol perilaku. Jadi kedekatan kita kepada Tuhan itu membuat kita memiliki behavior control, ya. Kemudian kedekatan kita kepada Tuhan, semakin banyak waktu kita bersama dengan Tuhan, ya, kita memiliki cognitive control, ya. Pemikiran kita itu jadi terkontrol gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memiliki sebuah kemampuan pengambilan keputusan itu terkontrol dia. Ya. Itu dihasilkan oleh kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan dihasilkan oleh hal-hal duniawi. Karena apa? Kita hidup ini pada masa sekarang tujuan kita ada. Itu sebabnya saya sering mengatakan berpikirlah dari akhir. Artinya apa yang menjadi tujuan hidup itu yang menentukan sikap kita. Jadi bukan sikap menentukan tujuan, tapi tujuan yang menentukan sikap. Jadi demi dan untuk masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Oke, berarti emang peran orang tua di sini sangat penting juga ya, Mang. Nah, secara khusus untuk kebergunaannya untuk anak-anak, remaja juga pemuda, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang tua, Mang? Ya, luar biasa. Gereja yang pertama itu adalah keluarga. Ya, pendidikan yang pertama itulah keluarga. Dalam hal ini orang tua. Tentunya orang tua harus terus belajar mengembangkan diri. Jadi tidak ada waktu berhenti bagi orang tua untuk belajar. Dia harus terus belajar. Agar apa? Agar orang tua mampu mendampingi anak untuk berhadapan dalam dan di era digital. Jadi orang tua harus banyak belajar. Kemudian orang tua harus melakukan fungsi pendampingan. Jadi tidak hanya memerintah, tidak hanya mengatakan ini tidak boleh, itu boleh dan lain sebagainya, tapi fungsi pendampingan itu yang terpenting. Nah, kemudian bagaimana menerapkan pola komunikasi konsensual, itunya ada sebuah musyawarah dan mufakat di tengah-tengah keluarga. Nah, suami, istri dan anak membuat sebuah kemufakatan, keputusan, komitmen. Nah, kita seperti ini ya, kalau jam sekian smartphone atau handphone kita berhenti, jam sekian kita ibadah, jam sekian kita tidur. Nah, itu harus ada konsensus seperti itu. Nah, kemudian kita harus menerapkan sebagai orang tua itu pola pluralistik. Artinya komunikasi terbuka bagi anak-anak. Ya, terbuka bagi anak-anak kita. Nah, kemudian kita menerapkan pola protektif. Seperti apa? Seperti apa pola protektif ini? Yaitu walaupun komunikasi kita jarang, tetapi sifat dan kepatuhan sudah tertanam dalam diri anak. Nah, misalkan nih orang tua, ayah bekerja, ibu bekerja, atau anak di rantau dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi itu komunikatif. Ya, karena apa? Karena kita sudah terapkan pola protektif tadi. Nah, kemudian kita harus meluangkan waktu yang banyak memang. Bukan menunggu waktu luang, ya. Tetapi meluangkan waktu. Sekali lagi, jangan pernah menunggu waktu luang, tetapi harus meluangkan waktu. Nah, kemudian orang tua itu adalah sebenarnya harus menerapkan pola kepemimpinan atas sebuah kesepakatan bersama, menetapkan peraturan keluarga yang saya katakan tadi. Nah, kemudian orang tua itu juga sebagai teacher, ya, dia sebagai guru memberikan pengajaran, pendidikan atas nilai-nilai kebenaran yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian orang tua itu harus menjadi role models, ya. Orang tua harus menjadi teladan dalam sikap. Orang tua harus menjadi teladan dalam perkataan. Orang tua harus menjadi teladan, role model dalam perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian orang tua itu harus menjadi seorang konselor. Seorang konselor itu memberikan bantuan agar anak-anak mampu menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada nih anak di tengah-tengah keluarga memiliki persoalan. Nah, orang tua harus memberikan bantuan gitu. Karena dia sebagai konselor, jadi si anak itu menjadi konseli
yang dilakukan itu adalah proses konseling. Jadi bagaimana si anak itu kita mampukan, kita dampingi, mengenal dirinya sendiri, mengenal persoalannya, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mau mendengar dan mau mengenali kebutuhan. Nah, ini persoalan kepekaan orang tua. Jadi orang tua tidak harus selalu didengarkan oleh si anak, tetapi bagaimana juga orang tua mau mendengarkan, mengetahui need, kebutuhan si anak. Jadi kebutuhan dimaksud bukan hanya kebutuhan uang sekolah, pakaian, dan lain sebagainya. Itu sebabnya orang tua harus sebagai konselor. Nah, orang tua juga sebagai motivator. Nah, memberikan motivasi atau dorongan-dorongan, penyemangatan dengan berbagai cara. Ya, bisa saja dengan bahasa tubuh, bahasa verbal, pujian, serta pelukan. Itu kan menjadi sebuah motivasi buat anak. Nah, kalau masih ada orang tua, anaknya misalkan nih, memiliki nilai 6 gitu, langsung dimarahin, kamu sama dengan bapakmu, kamu sama dengan mamamu. Oh, jangan, terbaiknya, wah kamu mantap, seperti itu. Semester depan kamu harus 7, semester depannya jadi 8. Oke nak, cas. Berikan mereka pujian, berikan mereka motivasi, berikan mereka stimulus, supaya mereka tidak merasa menerima sebuah punishment gitu yang membuat mereka itu, ya mungkin saja orang tua memberikan punishment supaya ada efek jera, itu pikirannya. Tetapi menurut saya yang terbaiknya adalah edukasi dan memberikan sebuah stimulus dan motivasi yang baik terhadap anak-anak. Nah, kemudian orang tua itu harus menjadi seorang yang ideator gitu. Jadi seorang yang ideator itu di mana orang tua itu sebagai pemberi gagasan, pemberi ide-ide yang baik. Dalam rangka apa? Dalam mengembangkan kepribadian anak, mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak, sehingga orang tua itu memiliki ide-ide yang apalagi nih, saya mau pilih kemana nih ya kalau tamat SMA apa segala. Mungkin orang tua harus mengatakan, oh kamu jangan kesana aja seperti itu. Enggak, mungkin yang orang tua lakukan adalah psikotes dulu, kemana nanti sesuai hasilnya kamu lebih terbaiknya pilihan 1, pilihan 2 seperti itu. Dan orang tua jangan pernah mentransfer cita-citanya kepada anaknya. Justru potensi diri anak itu harus distimulusi dan dikembangkan melalui ide-ide yang diberikan oleh orang tua. Nah, kemudian juga orang tua itu harus selalu melakukan sebuah kebersamaan gitu loh. Kebersamaan seperti apa? Ya bisa doa bersama, ya ibadah bersama. Nah, misalkan ke gereja nih orang tua, ayah ibu bersama nggak berangkatnya dengan anak dan bersama nggak duduk? Atau karena orang tuanya kor di sana, ibunya di sana, anaknya di sana, bersama nggak pulang? Kebersamaan loh, ya kuliner bersama, bisa saja makan bersama, serta liburan bersama. Atau seorang orang tua yang memiliki bakat untuk bernyanyi, misalkan dia memetik gitar, ya nyanyi bersama aja dengan istri, dengan anak. Itu kebersamaan itu sungguh luar biasa untuk membangkitkan semangat anak, dan itu menjadi imunisasi dalam kehidupan anak. Seperti itu. Mungkin ada lagi, Indah, yang mau akan saya terangkan terkait ini? Mungkin berarti ada hubungannya juga ya, Mang, dengan pendidikan karakter seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, Mang, tentang nomofobia ini. Oh, itu secara pasti, apalagi kita berbicara nanti bahwa di keluarga itu, ya rumah tangga itu menjadi sekolah yang pertama, perdana sekali. Ya, tentunya di sana dilakukan pendidikan karakter. Nah, kita tahu kan pendidikan karakter itu kan ada 3 tahap. Iya. Ya, ada 3 tahap itu ya, 0 sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 13, kemudian 14 dan seterusnya. Jadi 0 sampai sekian tahun itu kan di rumah. Makanya pendidikan karakter yang awal itu harus di rumah ya. Itu dilakukan dan secara bersama-sama antara orang tua melakukan sebuah pendidikan karakter kepada anak. Bahkan sejak dalam rahim pun. Kalau secara psikologi saya sering berkata buat ibu yang hamil itu ya memberikan stimulus merangsang hamilnya dengan suara atau lagu musik ya klasik, itu bisa membangkitkan, menyehatkan seorang ibu. Tetapi pendidikan karakter itu harus tertanam di tengah-tengah keluarga. Soal apa? Supaya tahu itu anak ya, supaya anak-anak tahu mengetahui yang baik. Ini dulu ya, knowing the good gitu ya, mengetahui yang baik. Kemudian loving a good, mencintai yang baik ya, acting the good, melakukan yang baik. Jadi apa yang dia ketahui yang baik itu dia cintai, kemudian actionnya melakukan yang baik. Itu sebabnya harus ada pendekatan, dan pendekatan itu kita lihat ada 2, sterilisasi atau imunisasi. Kalau sterilisasi adalah
ya distril di rumah terus nggak pernah kemana, itu sesuatu yang salah. Tetapi yang terbaik adalah imunisasi. Pendidikan karakter itu memberikan imun, pendidikan iman, pendidikan agama itu memberikan imun supaya si anak itu kuat gitu. Sekalipun dia pergi ke dunianya, tetap dia memiliki karakter yang baik. Itu sebabnya sering saya katakan, kenapa ikan di laut yang asin, ikannya tidak asin. Karena apa? Karena di tubuh ikan itu ada sebuah sel yang namanya ionsites yang mampu menyaring bahkan memfilter seberapa besarkah, seberapa banyakkah kadar garam yang dibutuhkan dalam tubuh, sehingga ikan di laut asin, dia tidak asin. Demikian kita ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia, justru harus menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Itu tugas kita di tengah-tengah kehidupan. Nah, terkait dengan nomophobia, kembali tadi kepada yang pertama itu sebuah berkat, itu anugerah. Tetapi ingat, itu juga bisa membuat kita masuk ke dalam sebuah situasi yang tidak baik ketika kita tidak memakai itu ya sesuai dengan kebaikan-kebaikan, koridor-koridor, sehingga bisa kita dirasuk dan dirusak ketika kita berselancar bebas seperti itu. Jadi harus ada imun yang kuat, iman kita kuat di era digital, di era teknologi yang canggih, di mana sangat berperan, smartphone, ya handphone di mana-mana dipegang orang, supaya kita tidak selalu merasa bahwa inilah yang terbaik. Ya, khususnya dalam dunia pendidikan, anak-anak pun tidak mau lagi bertanya ke guru karena sudah ada di Google, tidak mau bertanya ke pendeta jemaatnya karena sudah ada di Google, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengatasi diri, memiliki self control. Demikian mungkin Stefani, terima kasih banyak. Mungkin itu Amang, terima kasih buat informasi yang diberikan Amang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi semua khalayak, terlebih orang-orang muda. Terima kasih. Mungkin itu Amang hari ini, terima kasih Amang.